Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang kembali di kelas perencanaan pengajaran. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat dengan metode yang berbeda. Kita coba melalui media pembelajaran video, semoga bisa tetap tersampaikan materinya dengan baik dan kalian bisa tetap fokus. Oke, mungkin sebelum kita mulai, semoga kalian dalam kondisi duduk yang tegak. Kalau bisa putar video ini di laptop, jangan di handphone, apalagi jangan sambil rebahan, oke? Well, minggu lalu kalian sudah diberikan tugas tentang mereview kurikulum ya. Ada KTSP, KBK, Kurtilas. Sebelum membahas kurikulum juga kita sudah menyamakan persepsi tentang teori belajar mengajar yang akhirnya melatar belakangi terbentuknya atau dihasilkannya sebuah kurikulum. Ada teori behavioristik, kognitivistik, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang saya akan kembali menyamakan persepsi tentang kurikulum dan entah itu definisinya kah atau juga tentang jenis-jenis kurikulum yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Harapannya ketika kita sudah membahas kurikulum, maka kita sudah memiliki kesamaan persepsi, kesamaan istilah, dan kesamaan pandangan. Oke, kalau gitu mari kita bersiap untuk belajar, dan here we go. Oke, kurikulum dan desain pembelajaran. Kita akan bedah menjadi dua pembahasan. Kita akan mereview sedikit tentang kurikulum dan nanti kita akan bergerak ke desain pembelajaran. Harapan saya kalian sambil membuka file tentang kurikulum kalian yang sudah dikerjakan minggu lalu agar kita bisa samakan persepsi kita. Oke. Sebelumnya ini adalah gambaran yang akan kita pelajari selama pertemuan ini, atau kalau tidak sempat dibahas pertemuan ini bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya. Itu seputar kurikulum, silabus RPP, perbedaan istilahnya, perbedaan kurikulum KTSP, KBK, Kurtilas, dan nanti kita masuk ke desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu terdiri dari merumuskan tujuan, taksonomi Bloom, membuat peta kompetensi, dan merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Oke, sudah siap guys? Harus siap. Let's move to the next slide. Hey teachers, you have to know. Kita sebagai guru atau kita sebagai calon guru itu harus memahami tugas fungsinya. Selain itu juga harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam dunia pendidikan. Bicara tentang kurikulum, apalagi mungkin kalian juga minggu lalu sudah mereviewnya, pasti bertemu dengan istilah RPP, bertemu dengan istilah silabus. Tiga elemen ini sering sekali berkaitan, tapi terkadang ada yang masih bingung atau kebolak-balik. Kurikulum itu lebih kecil dari silabus kah, atau silabus lebih kecil dari kurikulum kah, dan seterusnya. Nah, harapannya dengan mata kuliah ini, dengan pertemuan kali ini, nggak ada lagi nih di antara kalian yang bingung ketika ditanya kurikulum itu apa, silabus itu apa, RPP itu apa. Well, mungkin sebelum saya lanjut, kalian bisa komen, menurut kalian silabus, RPP, dan kurikulum itu tingkatan kuantitinya lebih besar mana? Boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, saya tungguin. Udah komen? Good. Jadi, jangan ngaku guru atau jangan ngaku lulusan pendidikan kalau kita masih bingung antara perbedaan antara kurikulum, silabus, dan RPP. Atau malah mungkin kita nggak tahu istilah singkatan dari RPP itu apa. Mari kita luruskan. Jadi, yang kalian lihat sekarang ini adalah diagram yang menunjukkan bahwa RPP itu hanya bagian kecil dari silabus yang juga bagian dari sebuah kurikulum. Secara gambar terlihat jelas bahwa kurikulum lah yang paling besar dan mencakup keseluruhan. Nah, siapa yang salah tadi? Habis berpendapat di bawah, segera dikoreksi ya, bahwa ternyata RPP hanya bagian kecil saja. Nah, apa sih kurikulum? Seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar.
Jadi kalau secara definisi sederhananya bahwa kurikulum itu pedoman. Kata kuncinya dari pedoman. Pedoman apa? Yang tadi dari sistem rencana. Kayak kalau mungkin kalian sudah mereview kemarin kurikulum KBK, KTSP, dan Kurtilas, segala visi misi sekolah juga ada di sana, atau visi misi lembaga ada di sana, segala tujuan dari sekolah itu juga ada di sana. Jadi kurikulum sangat kompleks, sangat luas bahasanya. Nah, lebih dalam lagi ada silabus. Apa sih silabus? Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, kegiatan, indikator, alokasi waktu dan sumber belajar. Ketika kita sudah masuk ke silabus, maka sudah makin detail bahasanya. Dan di sini kata kuncinya suatu kelompok mata pelajaran. Jadi kalau kita analogikan lagi, kalau kurikulum, bahkan sampai visi misi sekolah masuk ke sana, atau visi misi lembaga masuk ke sana, bahkan seluruh rangkaian mata pelajaran di sekolah itu ada di sana. Nah, tapi kalau untuk silabus, hanya cukup satu kelompok mata pelajaran. Mata pelajaran matematika beda dengan silabusnya beda dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan seterusnya. Jadi silabus mengatur dari segi mata pelajaran. Kebayang ya, kurikulum point of view-nya lebih besar, silabus makin kerucut. Nah, RPP sudah kebayang ya, pasti lebih semakin mengkerucut lagi, yaitu yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Kata kuncinya ada di sini, menggambarkan prosedur dan pengorganisasian. Prosedur itu apa sih? Langkah-langkah ya. Nah, kata kunci yang kedua, mencapai satu kompetensi dasar. Kalau kita ingat, kita pindah ke sini, tadi di sini sebutkan ada kompetensi dasar. Untuk kita ketahui bahwa silabus itu, atau dalam satu mata pelajaran, pasti memiliki beberapa kompetensi dasar. Nah, tugas RPP adalah membreakdown-nya, mengerucutkan kembali, lebih mengerucutkan lagi kompetensi dasarnya, lebih kerucut. Nah, terus lalu di sini juga ada pengorganisasian. Ada prosedur. Jadi bagaimana mencapai satu kompetensi dasar. Jadi kalau ibarat kata silabus itu adalah rencana dalam satu semester, rencana mata pelajaran, satu mata pelajaran dalam satu semester, maka RPP bagaimana menjalankannya di setiap pertemuan. Maka kalau saya tanya, RPP mungkin nggak sama RPP pertemuan 1 dengan RPP pertemuan 2, mungkin nggak sama. Atau RPP pertemuan 2 dengan pertemuan 3 mungkin nggak sama, kalau pengertiannya seperti itu. Harusnya berbeda ya, karena tiap pertemuan materinya beda. Dan sangat mungkin juga metodenya beda, medianya beda gitu. Makanya di RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Bagaimana kita melaksanakannya di setiap pertemuan. Kalau silabus biasanya sudah dirancang di awal pertemuan untuk satu semester ke depan. Itu. Jadi dari definisi-definisi ini sudah sangat tergambar jelas bahwa tiga komponen ini atau tiga elemen ini memiliki definisi yang cakupan yang berbeda. Namun memiliki irisan yang sama, yaitu tentang perencanaan gitu. Kurikulum tentang rencana yang lebih besar, silabus rencana yang lebih kecil dari kurikulum, RPP lebih detail lagi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya atau di perkuliahan kita pada intinya itu akan lebih membahas tentang RPP. Bagaimana membuatnya, karena untuk silabus dan kurikulum pastinya sudah ada ya, sudah template dari lembaga pendidikannya. Tapi kalau untuk RPP, ibarat kata mungkin kalian yang pernah jadi kepanitiaan dan pernah membuat rundown gitu, nah RPP adalah rangkaiannya, rangkaian teknis pelaksanaannya, dan setiap guru harusnya memiliki RPP yang berbeda gitu. Dari sini udah bisa ngebedain ya antara kurikulum, silabus, dan RPP. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Oke, lanjut. Kita masuk ke kurikulumnya sekarang. Sekilas saja saya akan mereview agar persepsi kita sama, bahwa kurikulum di Indonesia itu ada beberapa ya, berganti tahun atau berganti periode kepresidenan, berganti pula kurikulumnya.
ini mengindikasikan bahwa sampai hari ini kita belum punya kurikulum yang ajak. Tapi kalau kalian sudah mengerjakan tugas minggu lalu, pasti kalian menemukan irisan dari setiap kurikulum itu, walaupun teknisnya berbeda. Nah, kita review sedikit saja dari masing-masing kurikulum. Yang pertama adalah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini pernah diselenggarakan di SD, SMP, SMA, dan ciri khas dari KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada kalender pendidikan, dan silabus. Kalau secara komponen ya, KBK, Kurtilas pun mengandung ini semua, namun dengan istilah yang berbeda. Tapi ada kekhasannya tersendiri kalau untuk KTSP, yaitu tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Ini menjadi ciri khas dari KTSP. Ciri khasnya pada mengembangkannya sesuai karakteristik, sesuai kearifan lokal. Kalau kalian pernah mendengar ada mata pelajaran muatan lokal atau mulok, nah ini menjadi salah satu ciri khas dari pelaksanaan KTSP. Mulok di Jakarta akan beda dengan mulok di Bandung misal. Kalau di Jakarta muloknya tentang kekhasan atau kebudayaan Jakarta. Tapi kalau di Bandung misal tentang bahasa Sunda. Jadi KTSP menonjolkan kearifan lokal atau karakteristik daerah masing-masing satuan lembaga. Gitu. Ini yang menjadi ciri khas dari KTSP. Selebihnya sama, intinya sama, tetap ada tujuan pendidikan, ada strukturnya. Sekali lagi hanya istilahnya saja yang berbeda. Ini tentang KTSP. Lalu yang kedua ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Berorientasi pada kreativitas. Berorientasi pada kreativitas individu untuk melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran dan efek atau dampak yang diharapkan muncul dari peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dari namanya saja sudah terlihat orientasinya kemana nih? Orientasinya tentang kompetensi. Jadi kreativitas individu gitu. Kekhasan dari KBK ini sangat menonjolkan atau sangat mengeksplorasi kompetensi peserta didik. Di sini sebenarnya ada kata kunci. Melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Ini adalah ciri khas dari satu teori belajar yang pernah kita bahas minggu lalu nih. Belajar yang bermakna itu menurut kalian ciri dari teori belajar yang mana? Yang bisa jawab dan benar dapat bonus dari saya. Silahkan komen di bawah. Jadi sekali lagi KBK mengoptimalkan bagaimana potensi peserta didik. Itu KBK. Nah sekarang kita berpindah ke Kurtilas, kurikulum 2013. Atau sekarang ada lagi ya, Kurtilas evaluasi atau Kurtilas terbaru. Gitu. Tapi intinya tetap kurikulum 2013. Nah ini, menurut saya sih, ini lebih spesifik lagi ya. Bahwa Kurtilas ini mengintegrasikan skill, time concepts, and topic, baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across learners. Jadi intinya ciri khas dari kurikulum ini mengintegrasikan semuanya, entah itu psikomotoriknya, kognitifnya, mata pelajarannya. Lalu ciri khas yang selanjutnya kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Lagi-lagi bermakna disebutkan, teman-teman. Ini menciri khaskan satu teori belajar. Kalau ada yang benar, saya kasih nilai bonus. Silahkan komentar di bawah. Kira-kira teori belajar apa yang juga digunakan di kurikulum 2013 dan KBK tadi. Jadi, kalau bicara lagi kita tentang Kurtilas ini, ciri khasnya adalah terpadu. Dia terintegrasi. Kalau mungkin yang sempat fenomenal ketika Kurtilas ini baru dijalankan, ada satu mata pelajaran yang dihapuskan,
yang membuat akhirnya banyak fenomena, banyak penolakan, tapi akhirnya dihapuskan. Kalau kalian ingat, dulu sempat ada penghapusan mata pelajaran komputer. Dan ini membuat banyak pro dan kontra. Kenapa dihapuskan mata pelajaran komputer? Tidak menjadi mata pelajaran. Ternyata bukan dihapuskan, tapi mata pelajaran komputer tidak dijadikan mata pelajaran khusus satu, tapi diintegrasikan di setiap mata pelajaran. Karena latar belakangnya adalah setiap mata pelajaran dengan adanya perkembangan teknologi dan era kekinian pasti membutuhkan penguasaan teknologi ya, penguasaan komputer, penggunaan komputer. Maka mata pelajaran komputer diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran gitu. Nah, ini menjadi ciri khas sekali dalam kurikulum 2013. Kalau kalian mungkin punya adik atau ponakan atau sepupu yang masih sekolah atau SD misal, kalian bisa lihat itu mereka memiliki banyak sekali buku modul atau buku buku materi. Karena skill itu sendiri, psikomotoriknya sendiri, terus afektifnya sendiri, yang masing-masing itu akan diintegrasikan kemudian, gitu. Jadi sekali lagi bahwa Kurtilas ini lebih detail. Penilaiannya pun karena terpadu. Jadi misal dalam mata pelajaran matematika, materi bangun ruang 3 dimensi. Maka yang akan dinilai itu tidak hanya kognitifnya saja, mereka bisa nggak perkalian volume atau perkalian sisi atau alas. Tapi mereka juga akan disuruh bagaimana membuat kubus dari karton. Nanti psikomotoriknya juga dinilai. Terus afektifnya juga, sikap mereka bagaimana ketika mengembangkan kreativitas. Jadi terpadu semuanya. Antara kognitif, psikomotorik, dan afektif semua diintegrasikan dalam satu mata pelajaran. Makanya kalau kalian mungkin juga punya saudara guru, rapot mereka itu luar biasa kompleks karena setiap aspek itu ada penilaiannya. Karena orientasinya tadi ingin mengintegrasikan seluruh kemampuan yang ada. Nah, ini yang juga sedang berjalan di pembelajaran satu pendidikan dasar menengah ataupun menengah. Nah, dari 3 kurikulum ini, menurut kalian adakah sanggahan atau ada pendapat lain mungkin dari yang kalian yang hasil mengerjakan kemarin? Boleh juga sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Kita sangat dinamis karena keterbatasan yang terjadi ya. Semoga kalian juga tetap semangat untuk mau aktif di perkuliahan saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Oke. Setelah ini akan lebih mempertegas perbedaan masing-masing kurikulum. Antara KBK dan KTSP, kalau KBK itu kurang operasional, KTSP lebih operasional. Lalu di KBK guru cenderung tidak kreatif, kalau KTSP guru lebih kreatif. Mungkin alasannya karena tadi sesuai kearifan lokal masing-masing, maka guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang berdasarkan kearifan lokal. Gitu. Ini ya perbedaan yang menjorok di sini. KTSP itu lebih relevan sama otonomi daerah. Kurang relevan kalau KBK kurang relevan. Sekolah kurang diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, sekolah diberikan keluasan. Kenapa diberikan keluasan ya? Karena tadi kearifan lokal Jakarta beda dengan Bandung, beda lagi dengan Jogja, gitu. Maka dipersilahkan ke sekolah. Silahkan kalian baca ya. Kalau ada yang ditanyakan, feel free to comment on komentar kolom di bawah. Oke. Lalu ini KTSP dengan kurikulum. Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi. Nah ini, kalau kalian bisa membayangkan, Kurtilas itu menilai tadi, yang seperti saya contohkan mata pelajaran matematika tadi. Dari materi bangun ruang 3 dimensi, selain dia dituntut bisa mengerjakan volume kubus, tapi juga dia juga harus bisa keterampilannya membangun kubus dari karton bagaimana. Sikapnya juga bagaimana dia dalam mengerjakannya, apakah menunjukkan kreativitas. Gitu. Jadi diintegrasikan semuanya. Nah ini juga nih, jadi ciri khas. Kalau di KTSP, bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain. Tapi kalau di Kurtilas, bahasa Indonesia sebagai penghala mapel lain. Jadi
Karena kan kita belajar, atau sebagai guru mengajar menggunakan bahasa Indonesia kan, maka itu diintegrasikan di setiap mata pelajaran seperti itu. Jadi perbedaannya mencolok pada kurikulum sangat integrated semuanya gitu, terintegrasi. Ini kalian bisa baca sendiri ya, nanti silahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Selanjutnya ini perbedaan KTSP dan Kutilas. Tadi yang sudah saya sebutkan, di KTSP TIK menjadi mata pelajaran sendiri, tapi kalau di kurikulum, TIK itu sebagai sarana pembelajaran. Gitu. Nah, untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11. Kalau di SMA tidak ada penjurusan, ada mata pelajaran wajib, peminatan, terminat, dan pendalaman minat. Gitu. Tapi pada praktiknya, di sekolah tetap ada, ini hanya berganti istilah saja sih. Tadi saya bilang bahwa kurikulum berganti, tapi secara keseluruhan intinya mah tidak berganti signifikan, hanya istilah-istilahnya saja dan teknis, bumbu-bumbu teknisnya gitu. Oke, ini adalah gambaran perbedaannya. Nah, sekali lagi saya hanya mereview, kita meluruskan satu sama lain persepsi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah. Nah, menurut kalian, kita masuk ke slide ini. Menurut kalian, dengan perbandingan kurikulum tadi, menurut kalian kurikulum apa yang cocok untuk diterapkan hari ini? Hari ini saya italik, hari ini maksudnya dengan kondisi perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih pula, gitu. Menurut kalian, KTSP, KBK, atau Kurtilas, itu cocok tidak diterapkan hari ini? Salah satunya atau dikombinasikan atau bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah, sampaikan pendapat kalian ya. Tidak ada salah dan tidak ada benar, saya hanya ingin memberikan kesempatan kalian untuk berpendapat, juga sebagai salah satu bentuk keaktifan kalian di kelas saya. Sekali lagi, dengan kondisi kita kuliah online seperti ini, saya tidak bisa memantau kalian satu persatu, apakah aktif atau tidak. Maka izinkan saya untuk memantau kalian lewat kolom komentar. Semakin kalian sering aktif di kolom komentar, tidak menutup kemungkinan untuk saya memberikan nilai lebih bagi kalian. Oke, silahkan berkomentar. Mungkin ini terakhir ya, slide terakhir untuk sesi kurikulum. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas ini. Nah, untuk yang pertama kita sudah bahas ya, perbedaan istilah kurikulum sudah kita bahas, juga perbedaan kurikulum KTSP juga sudah kita bahas. Nah, bagaimana untuk yang belum? Untuk yang belum, tetap semangat karena kita akan berpindah video atau berpindah materi pula. Jadi silakan selesaikan dulu kolom komentar dengan komentar kalian tadi yang terkait kurikulum yang cocok untuk hari ini. Setelahnya, mari kita pindah ke video yang selanjutnya. Terima kasih. Kita break sebentar.